Oke. Oke, selamat pagi. Jadi hari ini mau saya jelaskan tentang dynamic routing. Yang minggu lalu Anda sudah saya kasih tugas dan sudah saya beri teori bagaimana cara menggunakan static routing. Ya, boleh coba dipakai tracer, boleh coba di GNS3, silakan aja. Silakan Anda tentukan sendiri ya, tidak apa-apa. Nah, apa sih static routing? Apa itu dynamic routing? Ini saya review sekalian tentang static routingnya. Kalau static routing, itu routing table-nya itu sifatnya statik. Artinya, routing table itu tidak akan berubah selama administrator atau operator jaringannya tidak merubah routingnya. Routing itu apa sih? Routing itu kan arah menuju ke tujuan. Ya, misalkan untuk menuju Jakarta, lewatlah Tuban, Semarang, ya. Nah, terus kemudian apa itu? Setelah Semarang itu apa? Ada satu kota sampai ke Jakarta. Nah, itulah routing ya. Nah, tapi kalau di dunia jaringan komputer bukan kota, tapi router-router itu ya. Itu itu static routing. Di mana kita yang kemarin kamu belajar minggu lalu itu adalah kita memberikan arah. Kalau menuju Jakarta lewatlah Lamongan. Kalau menuju misalkan Madiun lewatlah Mojokerto. Nah, itulah static routing yang kamu beritahu ke routermu. Kemarin sudah kita coba teorinya, nanti kamu tinggal presentasi tugasnya itu bagaimana. Sekarang masuk ke dynamic routing. Nah, bedanya dengan dynamic routing apa? Nah, kalau kemarin static routing itu dia tetap tidak berubah isi dari routing table-nya selama kita nggak merubah. Nah, kalau dynamic routing itu isi dari routing table-nya selalu berubah-ubah. Loh, yang rubah siapa, Pak? Nah, yang rubah isi dari dynamic dari routing table-nya itu adalah ya router itu sendiri. Ya router itu sendiri. Nah, ini contoh ya. Ini contoh kalau analogi lah, analogi ya. Ada Medan, Jakarta, Surabaya. Ada nomor IP-nya sendiri-sendiri. Ini satu network sendiri, ini satu network sendiri, ini satu network sendiri, ini satu network sendiri. Nah, nanti kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat bagaimana sih kok router itu bisa merubah routing table-nya. Nah, router, misalkan saya ngomong router Medan ini ya, router satu ini, dia bisa merubah routing table-nya. Itu berdasarkan informasi yang diberikan oleh router Jakarta ke dia. Loh, oh Pak, berarti routernya saling kasih tahu Pak? Iya, iya. Berarti ada protokol tertentu yang mereka saling janjian. Ya. Kita menggunakan protokol, kali ini kita belajar RIP ya, Routing Internet Protocol. Nah, berarti kalau semua router itu kamu install RIP, Routing Internet Protocol, maka protokol itu akan mempertukarkan routing table di router masing-masing. Ya, router Jakarta tahu rute apa, diberitahukan kepada router Medan. Router Medan tahu routing apa, diberitahukan ke Jakarta. Demikian juga Jakarta ke Surabaya, Surabaya. Nah, sehingga nanti pada saat jaringan itu sudah konvergen, konvergen artinya sudah tidak ada pertukaran routing table lagi. Medan sudah tahu rute-rute yang melalui Surabaya itu rute mana aja. Dia udah tahu karena udah diberitahu, karena Surabaya memberitahu Jakarta, Jakarta memberitahu Medan sehingga Medan tahu. Ya. Kalau mau menuju ke Surabaya itu lewat mana, dia jadi tahu dan dia bisa menentukan sendiri. Router itu smart, ya, dia punya otak, kan dia punya CPU. Ya, dia bukan cuma memori. Kalau switch cuma memori aja, dia enggak ada mikirnya, ya. Dia enggak ada sifat routingnya. Nah, kalau router ada, sehingga dia bisa menentukan, kalau mau menuju Jakarta itu mesti lewat mana. Kalau mau menuju Medan itu mesti lewat mana, dia tahu. Ya, dia tahu, dia bisa menentukan. Nah, itulah routing table. Yang kita pelajari di sini nanti, ya, ada dua.
routing table, yaitu routing table yang namanya RIP. Sorry tadi saya salah ngomong. Routing Information Protocol, bukan Internet Protocol ya. Routing Information Protocol itu singkatan dari RIP. Nanti kita pelajari itu. Satunya protokol yang lainnya akan kita pelajari yang nggak terlalu dalam ya. Pokoknya kamu tahu ada dua model protokol. Satunya namanya RIP, satunya namanya OSPF. OSPF itu singkatan dari Open Shortest Path First. Jadi protokol ini kalau ada berbagai macam routing ke satu titik, ke satu destinasi, dia akan memilih jalur terpendek. Nah, ya, dia akan memilih jalur yang terbaik bagi dia. Contohnya begini, kalau dari Surabaya mau ke Malang, ya, Surabaya mau ke Malang, kamu bisa lewat Batu, kamu bisa lewat Pasuruan, misalkan begitu ya. Nah, ternyata kalau lewat Pasuruan lebih pendek daripada ke Batu. Kan dua itu bisa menuju Malang tuh. Nah, maka router kalau menggunakan OSPF, dia akan memilih rute kalau dari Surabaya menuju Malang, dia akan memilih yang lewat Pasuruan. Nah, jadi dia bisa menentukan jalur mana yang terbaik, itulah yang dia pilih. Itu tentang apa itu dynamic routing dan protokol-protokolnya itu yang nanti kita pelajari apa aja. Nah, ini yang saya cerita tadi itu. Bagaimana kok router bisa merubah routing table-nya? Itu karena informasi yang dia dapat dari router tetangga. Asal menggunakan protokol yang sama, ya. Jadi kalau saya menggunakan RIP, saya menggunakan RIP, maka protokol itu akan saling dipertukarkan. Ya. Routing table di sebelah sana diinformasikan ke saya, routing table saya informasikan ke tetangga saya. Nah, dengan demikian masing-masing routing table bisa memperbarui, bisa mengupdate routing table-nya menjadi yang terbaru. Ya, kalau ada perubahan di sana, maka perubahan itu diberitahukan ke saya, maka saya juga akan memberitahukan, akan mengubah routing table di router saya. Inilah cara kerjanya yang saya omongkan tadi itu ya. Oke. Nah, sekarang jelas toh, kenapa kok perlu dynamic routing? Ya kalau routermu sedikit, kemarin kayak kamu statik cuma routermu cuma 3 atau 4, kamu selaku network administrator ya tidak masalah. Ya. Setiap ada perubahan kamu isi, nanti setiap kamu isi 4 router aja, masing-masing kan mesti kamu program toh untuk routing table-nya. Tetapi bagaimana kalau itu banyak, routernya sangat banyak, ya. Misalkan lebih dari 10 sampai bahkan sampai 100, diubah aja routernya mungkin sudah 100 lebih ya. Ya sangat nggak mungkin kalau pakai statik. Bagaimana kita bisa merubah satu persatu? Nanti fakultas ini merubah jaringan, saya mesti merubah. Fakultas sana merubah jaringan, saya mesti merubah lagi. Di setiap titik-titiknya routernya itu, wah ya setengah mati nanti. Nanti kamu bisa coba yang di tugasmu kemarin itu, kalau satu ada perubahan, bagaimana kamu harus merubah? Ternyata kamu harus ngisi semua routing table-nya yang baru itu. Nah, kan sangat ada efisien. Nah, itulah kenapa kok perlu dynamic routing. Tapi ada satu sifat, dynamic routing itu sifatnya lamban. Ya. Jadi nanti tapi kalau advance itu, jadi dia lebih pelan, lebih pelan. Jadi artinya tuh untuk menentukan jalurnya itu, untuk belajar jalurnya itu dia butuh waktu yang banyak. Ya. Daripada kalau statik kan tidak usah mikir, dimasukkan dipakai. Ya. Itu static routing. Kalau dinamik tidak begitu. Dia noto lagi, dia menata lagi, dia menentukan lagi jalur yang terpendeknya mana, jalur terbaiknya mana. Ya. Itu. Ya. Oke. Sekarang saya mau masuk RIP dulu. RIP itu singkatan dari Routing Information Protocol. Jadi sebuah protokol yang dipergunakan untuk mempertukarkan informasi route. Ya, routing table-nya dipertukarkan melalui protokol ini. Tuh, terus kemudian itu sejarahnya ya. Nanti kamu bisa lihat sendiri sejarahnya. Saya juga dapat pelajari sejarahnya dengan
fix, baca aja nanti ya. Nah, sekarang bagaimana RIP bekerja? RIP itu bekerja berdasarkan distance vector. Nah, apalagi distance vector? Algoritmanya dia menggunakan distance vector. Jadi, RIP menentukan kalau dari sini, dari Surabaya, misalkan Surabaya itu router ya, dari Surabaya menuju Jakarta itu lewat Semarang dan lewat Lamongan, Semarang, Jakarta misalkan begitu ya. Maka jarak saya Surabaya menuju Jakarta itu hanya berdasarkan hub-nya. Jadi Surabaya menuju Lamongan satu hub, Lamongan menuju Semarang satu hub, Semarang menuju Jakarta satu hub. Berarti cuma 3 hub, 3 lompatan router menuju ke Jakarta dari Surabaya. Itulah distance vector. Ya. Jadi routernya tidak menghitung apakah jalurnya itu jalannya bergerombang, jalannya rusak, jalannya pelan, jalannya cepat, lewat tol apa tidak, dia tidak perlu tahu. Jadi RIP itu seperti itu. Pokoknya dia hanya menghitung lompatannya aja. Kenapa kok begitu, sederhana? Ya karena dia maunya kan ini dibikin pertama kali. Dia sederhana. Implementasinya mudah. Waktunya lebih cepat. Jadi kalau SPF convert gede itu lama. Kalau RIP lebih cepat. Nah, biasanya RIP itu tidak dipakai untuk ke domain lain. Ya. Jadi dia itu digunakan untuk intradomain, jadi di dalam domain yang sama. Misalkan di Ubaya ya, Ubaya kan menggunakan Ubaya CID. Nah, antar Ubaya CID itu kan routernya kan ada 100 atau berapa ya. Nah, itu pakai RIP. Tapi tidak melompat ke Telkom gitu loh. Jadi RIP-nya itu bukan sampai melompat ke Telkom. Jadi biasanya digunakan di intradomain. Ya. Dalam satu domain jaringan, satu perusahaan. Ya. Itu. Nah, kemudian, nah ini yang saya ngomong tadi itu, distance vector. Ini komputer A, komputer B. Ya. Kan mesti punya alamat IP, ini kan network A, network B, network C, network D. Ya. Meskipun ini fiber optik, ya. Satu, ini juga fiber optik, ini fiber optik. Di mana fiber optik pasti lebih cepat daripada kabel tembaga serial biasa ini yang Telkom zaman dulu itu kan kalau kamu langganan Indihome kan masih pakai kabel, kan sekarang sudah tidak ada. Semua pakai fiber optik. Nah, kalau pakai RIP, ya, dia hanya berdasarkan distance vector. Artinya apa? Untuk komputer A ini mau menuju komputer B, ya, dia lewat ini namanya router 1, router 2, router 3, router 4. Dia hanya lewat router 1 dan router 2. Maka ini satu hub. Ya, satu hub. Maka dari sini, kalau di sini, hub pertama, hub kedua, nyampe. Ya. Nah, berarti RIP, kalau kamu menggunakan RIP, dia pasti akan lewat sini paketnya itu. Pak, padahal ini kan pelan, Mbak. 19,2 kilobit per second. Iya. Karena RIP tidak memperhitungkan mutu atau enggak memperhitungkan nilai dari link yang dia pakai. Pokoknya dekat. Pokoknya pendek. Entah jalannya itu kurang jalannya rusak, enggak ada peduli. Jadi dia masuk sini. Dia akan milih ini. Meskipun di sini jalurnya jalur tol. Tapi ada pada saat 3 hub, 1, 2, 3 sampai di sini 4. Ya. Bagi RIP ini lebih panjang lewat bawah ini daripada lewat atas, maka dia lewat atas. Itulah RIP. Ya. Nanti kamu bisa buktikan dengan model jaringan buat seperti ini ya, pakai tracer. Nanti lihat di link saya aja. Ya. Itu tentang RIP. Ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke spesifikasi atau dalamnya RIP itu gimana ya. Ini ya. Routing table RIP itu dihitung hanya berdasarkan jumlah hop-nya aja, jumlah lompatan. Ya. Jumlah lompatan dari satu router ke router yang lain. Berapa router yang harus saya lewati. Semakin pendek, itulah yang dipilih RIP.
untuk dia lewat. Router RIP tidak menghitung metrik yang tadi itu loh. Metrik itu nilai dari linknya itu. Apakah linknya itu fiber optik, linknya itu 1 gigabit, linknya itu 100 megabit per second. Dia tidak ngitung itu. Ya. Dia tidak peduli. Pokoknya yang dihitung dia itu hanya berdasarkan jumlah hop aja. Ya, meskipun bandwidth di sana itu besar, latensinya tinggi, atau delay-nya besar, tidak peduli, dia tidak tahu. Dia tidak ngitung MTU dan sebagainya. Dia hanya berdasarkan lompatannya aja yang dia pilih. The routing table of the RIP router contains cost of hop. Jadi nanti kalau kamu baca di routing table-nya akan kelihatan jumlah hop yang menuju network itu berapa hop. Jadi kalau ada tujuan yang sama dengan hop yang lebih kecil, RIP akan milih hop yang lebih kecil dengan tujuan yang sama. Nah, kemudian ini pertukarannya. Tadi kan saya ngomong, router RIP itu dia akan memberitahukan ke tetangganya. Routing table saya itu seperti ini, tak kasih tahu tetangga. Tetangga ngasih tahu tetangganya yang lain. Nah, itu dilakukan setiap 30 detik. 1 menit 2 kali dia membroadcast informasi itu. Ingat ya, membroadcast informasi itu. Berarti kalau satu router punya 5 tetangga itu akan dikasih tahu semua sama dia. Dia menggunakan port UDP karena apa? Cuma saling sebelah aja tuh. Jadi dianggap cukup reliable linknya itu. Jadi nggak perlu pakai TCP. Kalau pakai TCP tambah lama lagi nanti. Harus tanya jawab lagi. Harus pakai three-way handshake lagi, tambah lama lagi. Ya. Ya, jadi dia selalu membroadcast informasi dia setiap 30 detik. Tak kasih tahu biar tembak lagi ya, setiap 30 detik. Sehingga router tetangga akan menerima informasi itu setiap 30 detik. Pak, kan berarti jaringannya sibuk, Pak, dengan begitu, Pak. Ya kalau routernya cuma 5, kalau routernya 50, iya betul. Jaringannya sibuk dengan RIP-nya itu. Jadi RIP-nya itu saling berseliweran. Jadi kalau kamu anggap kamu nggak bertopologinya itu ada 50 router ya toh. Jadi kalau nanti kamu lihat di mana di paket tracer, kelihatan bahwa RIP-nya itu wah saling. Jadi belum apa-apa jalurnya sudah sibuk dulu dengan jalurnya RIP-nya ini. Ya, gitu. Jadi dia menggunakan UDP, port yang digunakan 520. Kemarin udah baca port. Toh. Jadi port 520 itu gunanya untuk. Jadi kalau ada sebuah router port 520-nya kamu tutup, yang sudah ikut network security saya dulu itu, ada port 520 ditutup, yang router itu nggak bisa mengantarkan RIP. Ya. Jadi sampai di sana RIP-nya putus. Jadi nggak bisa RIP router itu. Nah, dengan cara ini, advertise dari tetangga ya, memungkinkan dia untuk merubah routing table. Jadi saya dikasih tahu tetangga gosip. Jadi kalau istilahnya itu routernya saling gosip. Ya, saling gosip. Ini gosip di sana gosip di sini. Nah, nanti diisi. Gitu. Jadi informasinya diisi. Oh sana ada ini ya. Oh sana ada jaringan ini ya. Diisi. Nah, ini satu lagi batasannya. RIP itu hanya mampu ya mengisi sampai 15 network aja. 15 hub aja. Ya, Pak, berarti tidak bisa lebih, Pak. Tidak bisa. Berarti kalau misalkan kamu ada pasang router panjang, ya toh, router A ke router B, B ke C, C ke D, sampai jumlahnya sampai 15, sampai ke router 16 dia tidak bisa. Maka dia akan berhenti. Nah, kenapa kok pilih 15 angkanya, Pak? Ya, karena mungkin waktu itu untuk menuju ke satu daerah, yaitu dari link menggunakan interdomain aja. Kan dia pakainya kan interdomain. Kan tidak lompat-lompat sampai ke Google gitu. Antar 15 itu sudah dirasa cukup jauh. Ya itu ada risetnya sendiri ya. Pokoknya kita terima aja dia itu jumlahnya 15. Nah, makanya RIP itu tidak diimplementasikan pada yang ekstra domain ya. Tapi dia hanya diimplementasikan pada jaringan-jaringan yang skalanya kecil, yang interdomain punya Ubaya aja, punyanya perguruan BUMN ini aja gitu. Jadi RIP metric
independent of time to live value. Ya. Jadi artinya time to live yang untuk IP itu kena, kalau kamu kemarin yang belajar jaringan komputer, IP itu kan ada TTL-nya. TTL kan begitu, lewat satu router TTL-nya berkurang satu, dia tidak lihat itu, tidak peduli TTL-nya IP. Dia tidak menggunakan TTL-nya IP, tapi dia buat hop sendiri, hitungan sendiri. Tidak cocok, RIP tidak cocok digunakan untuk jaringan-jaringan yang besar, tadi yang saya ngomong itu ya. Tidak cocok digunakan di WAN. Nah, ini kan satu lagi. RIP announcement, jadi dia waktu dia mengabarkan atau dia mengirimkan informasinya itu tidak perlu sinkronis. Sinkronis artinya waktunya sama, ya. Detiknya harus sama. Detik ke 30 enggak, ya. Masing-masing router bisa independen terhadap router yang lain, enggak perlu disinkronkan waktunya. Dan kemudian dia ngirim, ya. Kalau kamu ingat TCP ya. Kalau TCP itu atau ICMP yang kemarin kita belajar itu, kalau kita ngirim ICMP, maka lawan kan harus memberitahu acknowledge. Nah, RIP tidak ada acknowledge. Ya. Pokoknya tak kirim, kamu terima apa enggak, aku enggak tahu. Jadi kamu terima ya masukkan ke routing table-mu, kalau kamu enggak terima ya sudah. Tidak perlu ada acknowledge. Ya. Ada acknowledge tambah lama lagi nanti. Nah, ini sebagai tambahan. Kalau sampai ada sebuah jaringan, ya, sampai 3 menit setelah the last RIP announcement is received, ya, jadi jaringannya itu tidak aktif sampai lebih dari 3 menit, maka RIP akan memutuskan link itu. Jadi dianggap link ke sana ke jaringan itu tidak ada yang untuk routing di situ, ya. Jadi kalau sudah sampai 3 menit tidak ada informasi apa-apa, artinya kok tidak ada informasi dari sana. Kan setiap 30 detik kan dia kirim, dia selalu update. Kalau sampai 3 menit nggak ada update, maka itu akan dihilangin sama dia, dihapus. Ya, artinya 10 kali dia tidak terima 10 kali update, maka dia akan hapus. Jadi routing table-nya akan hilang di router itu untuk link yang menuju ke sana. Ya. Oke, RIP itu ada 2 versi 1 dan versi 2. Kalau versi 1, saya kasih tahu aja, versi 1 tidak bisa subnet. Ya, versi 1 harus kelas full, /24, /16, /8. Kelas A, kelas B, kelas C. Tapi kalau RIP versi 2, itu dia bisa subnet. Terus kemudian cara broadcast-nya dia juga bukan broadcast, tapi multicast. Multicast itu ke satu IP tertentu, ya toh. Nanti IP itu yang menyebar lagi, ya. Itu tidak perlu sampai sananya. Pokoknya kamu tahu RIP versi 2 itu menggunakan multicast. Kalau tadi kan contoh saya kan broadcast toh. Ada 5 tetangga, 5 dikasih semua. Nah, nanti kalau multicast tidak semua diberitahu, ya. Untuk tertentu aja. Nah, RIP versi 2 bisa subnet. Ini cara kalau kamu pakai Cisco, ya, routernya Cisco, kalau pakai paket tracer, ya. Tapi kalau di paket tracer masih ada user GUI-nya kan masih disediakan, jadi kamu bisa pakai. Nanti setelah ini kita lihat ya. Atau kamu bisa menggunakan command line-nya dia. Command line-nya dia dengan cara enable configure terminal. Ya, terus ini kamu pilih nama hostnya siapa, nomor IP-nya kamu pasang apa saja. Ya, nah, sampai di sini router RIP. Nah, ini jadi berarti kamu pakai RIP version. Nah, ini dia pakai versi 1 ini contohnya, version 1. Nah, yang ditempel di dia apa? Nanti ini kita beritahu ya. Nah, setelah ini ada dengan OSPF. Nah, kalau dengan MikroTik bagaimana? Nah, ini. Ya. Nanti minggu depan kita sampai OSPF. Jadi, sekarang mau saya kasih tahu dulu bagaimana cara melakukan pemrograman. Oh ya, masih belum satu, saya yang kurang. Bentar. Jadi, bagaimana cara mengkonfigurasinya ya?
konfigurasi dari RIP itu cuma satu. Pertama, kamu lakukan dulu bahwa kamu menggunakan RIP ya. Kalau di command line router RIP ini. Terus kemudian definisikan kedua versi yang kamu gunakan, versi 1 atau versi 2. Nanti kalau di MikroTik itu ada pilihannya ya, versi 1 atau versi 2. Kalau di paket tracer cuma tentukan aja version 1 atau version 2 ya. Terus yang ketiga adalah definisikan semua network yang connected di router itu. Jadi kalau contoh di sini, router ini akan mendefinisikan network 2000 sampai 3000. Jadi berarti di router ini network yang connect dengan dia cuma network ini aja. Nah, kalau kita balik gambar tadi, yang pertama tadi itu. Nah, di router Medan ini berarti yang didefinisikan di network dia itu adalah network 192.168.10.10.24 dan 200.110.1 ya, slash 30. Oh, networknya 10.0 slash 30. Jadi yang didefinisikan adalah networknya, bukan IP-nya ya. Bukan nomor IP yang menempel di dia, bukan. Tapi nomor network address yang menempel di dia. Itu yang kamu definisikan, bukan nomor IP-nya. Berarti yang di router Medan ini kalau kamu lihat, yang nempel di dia kan 200, 100, 10, 2. Tuh. Tapi ini network address-nya kan 200, 100, 10, 0, slash 30. Berarti yang kamu definisikan di sini nanti ya, router RIP version 1, network yang digunakan adalah 200, 100, 10, 0, slash 30. Bukan titik 2 ya. Titik 2 kan nomor IP-nya, network address-nya. Kemudian yang ini kan kelas C ini. Berarti 192.168.10.0/24. Meskipun dia di sini kamu kasih nomor 1, di sini kamu kasih nomor 2 ya. Ini nomor 1, tidak peduli jangan dikasih nomor 1 tapi nomor 0-nya network address-nya. Nah, nanti kita lihat bagaimana kalau saya mau memprogram itu di paket tracer ya, kita coba setelah ini. Nah, kalau di router di MikroTik kelihatan di sini. Ya di bagian routing di sini yang pernah ngoprek MikroTik ya toh. Di sini ada RIP. Nah, ini ada RIP. Terus interface yang kamu gunakan mana aja, pakai versi 1 atau versi 2 ya toh. Disknya pakai versi 1 atau versi 2. Kalau ini di sini contohnya dia menerima versi 1 dan dia juga bisa mengirim 1 2, ini juga bisa mengirim 1 2. Itu caranya dia mendefinisikan. Kemudian networknya mana aja yang kamu masukkan ini. Ya, network yang kamu masukkan mana aja di table-nya itu. Oke, nah sekarang kita coba di paket tracer.